Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreativa, apa kabar? Hai. Seperti biasa kita ketemu lagi di hari Senin. Kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng sama Teh Deviana ya. Hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana sih memberitahukan atau mengenalkan anak-anak tentang literasi finansial. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal keuangan, jangankan untuk mengelola keuangan untuk anak-anak ya. Maksudnya untuk kita sendiri aja kadang-kadang untuk orang dewasa itu sesuatu yang sangat sulit untuk dikendalikan, terutama urusan kalau misalnya kita mengeluarkan gitu. Tapi tidak ada salahnya ketika kita ngobrol kepada anak-anak, kita mengenalkan anak-anak sebuah literasi yang sangat sederhana gitu tentang finansial. Nah, saya juga nggak sendiri, nanti akan ditemani sama Teh Deviana ya seperti biasa, karena ini kan acaranya sharing duo Devi gitu. Seperti biasa juga saya akan ngasih giveaway. Jadi makanya nih teman-teman ajakin yang lainnya buat ikutan ngobrol bareng. Kita nanti akan ada giveaway dari buku Secuplik Telaga Homeschooling. Ini panduan buat teman-teman yang baru aja mau memulai homeschooling. Dan ada 4 masker anak dari Familia Creativa gitu. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu, tapi Teh Deviananya belum ada nih. Mana ya Teh Deviana? Kita undang. Mana nih Teh Devinya? Belum datang ya? Teh Devinya belum datang. Oke. Nah, kalau misalnya sambil kita nungguin Teh Deviana, coba deh ketik ya. Ketik apa sih yang biasa kita kasih tahu ke anak-anak tentang uang. Coba ketik deh. Nanti akan ada giveaway dari saya nih, masker Dino. Coba ketik di sini teman-teman yang biasanya ngobrolin tentang kalau ke anak udah ngobrol apa aja nih tentang uang. Oke, Teh Deviana ada tuh. Kita ajak ngobrol ya, Teh Deviana kita ajak bergabung. Mana nih? Oke. Bentar. Halo Teh. Bentar Teh, ngebenerin dulu. Hai Teh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol nih opening ke teman-teman sahabat kreativa tentang kalau kita akan ngobrolin tentang finansial. Tapi untuk anak ya Teh ya. Sebenarnya finansial buat kita aja pusing ya Teh ya. Ya. Mengelolanya terutama. Tapi Cukup kita ditaruh di otak ngobrol-ngobrol. aja Teh. Kenapa? Cukup disimpan di otak aja kalau urusan buat kita mah. Iya. Ya. Coba Teh ceritain nih, kan kita mau ngasih berbagi tips nih kalau misalnya sebenarnya cara memberitahu ke anak tentang literasi finansial yang sederhana itu seperti apa sih Teh? Coba Teh ceritakan. Sesuai judul ya. So, judulnya mah kemana gitu sebenarnya? Dipraktekkan. Ya itu nggak nyambung juga kan antara kalau yang saya tahu ya. Kalau misalnya kayak uang gitu yang buat anak-anak sih, kalau prakteknya gitu, kalau yang udah saya terapin sih sebenarnya kayak yang saya pernah cerita Teh. Jadi si anak itu, jadi awalnya tuh gara-gara supaya tidur sendiri. Jadi si anak kalau misalnya tidur sendiri akan mendapatkan uang saku. Nah, karena anak saya 3 kan Teh, yang pertama yang udah ngerti kan 10 tahun, terus yang 6 tahun sama yang 5 tahun. Kalau yang 2 itu kan pasti ngikutin abangnya kan. Nah, setiap anak itu akan mendapatkan uang saku jika mereka sudah tidur sendiri. Itu akan dihitung per 1 minggu Teh. Jadi hitungannya 1 hari itu 5.000. Oh. Gitu. Jadi kalau kan misalnya 35.000 tuh. 35.000 1 minggu.
Satu akan bulan. dikurangi, enggak sebulan, dalam 1 minggu teh hitungannya. Oh, 1 minggu. Mm-mm. Jadi uang 1 minggu itu dapat 35.000, dibayarkan atau dikasihkan si uang saku itu hari Seninnya, kayak hari ini nih harusnya mereka udah Hmm. gajian ceritanya, dapat uang saku Oh. gitu. Nah, kalau misalkan mereka nggak tidur sendiri, berarti dikurangi sekali, Hmm. dikurangi 2 kali, dikurangi gitu. Nah, Hmm. dibayarkan. Kalau misalnya semuanya berarti 35.000 dikasihin. Saya tanya, kamu udah punya mau jajan dulu atau mau dibeliin apa gitu si uang itu tuh. Jadi prinsipnya supaya si anak tuh ngerti, maksudnya manajemen uang, bukan harus nabung aja. Kan dulu kita diajarin tuh buat Nabung nak aja ya. tabung uangnya, tabung terus we nabung, tapi manajemen uangnya sendiri itu nggak diaturin gitu kan. Jadi kalau saya tuh jadi supaya si anak bisa memanajemen dengan baik, belajarlah sedikit-sedikit gitu. Jadi gimana caranya supaya si uang itu dia mikir sendiri gitu. Kalau si abang kan misalnya mau dibeliin apa, terus kan dia mau pergi ke suatu tempat, jadi dia tuh lebih lebih save money gitu teh. Dia lebih langsung ditabungin karena saya langsung sediain celengan kan. Sediakan Mm-mm. celengan langsung dikasih semua orang satu-satu. Jadi sebelum saya menerapkan itu tuh saya kasih dulu celengan supaya mereka mikirnya kayak Hmm. gimana gitu. Oke, Jadi oke, udah gitu, iya. kalau kayak si abang tuh, enggak, abang mah mau pergi ke tempat itu, katanya kalau udah nggak Mm-mm. corona. Jadi dia langsung Mm-mm. tabung uangnya karena dia ngejar buat pergi ke suatu tempat itu. Kalau adiknya Mm-mm. yang dua, Norin itu suka dijajanin ke Bu RT, ke tetangga ini ada warung, beli dulu sedikit. Tapi beli tuh yang mainan 2.000 itu loh teh, yang Iya, mainan iya, GG gitu iya. lah. Suka beli itu, mereka tuh suka beli itu. Kan karena sebenarnya kalau makanan sedia di rumah lah, ada ya buat cemilan-cemilan itu. Jadi mereka tuh belinya itu mainan yang 2.000-an teh, beli satu orang satu orang. Udah gitu, si uang itu sisanya mereka tabungin gitu, nggak mau lagi beli-beli apa gitu. Jadi mereka masukin Mm-mm. celengan. Itu aja. Jadi Iya, tiap iya. minggu kasih kalau misalnya itu gitu. Kalau Teteh gimana Oh. Teh? Kalau saya baru kayak gitu aja sih Teh sebenarnya. Tapi Tapi ya kayaknya lumayan sih maksudnya. saya mau ngikutin teteh juga nih kayaknya. Bagus juga ya. Iya, kalau Lumayan saya Teh. Itu juga sebenarnya. hitung-hitung kita nabung Teh. Iya, benar-benar benar. Coba deh nanti, Hitung kita kayaknya nabung. saya mulai praktek. Sebenarnya saya juga anak-anak tuh udah dikasih celengan gitu ya. Tapi ya itu belum terkondisikan. Jadi secara konsep gitu teh saya kasih tahu ke mereka, misalnya kalau misalnya kita punya uang itu kan ada 3S ya, spending, saving, dan sharing gitu. Jadi Ya. spending itu untuk dibelanjakan, sharing itu jadi dibelanjakan itu lebih ke buat anak-anak belanja apa atau mau apa ya pengen apa gitu ya. Itu terus yang sharing itu lebih ke ngajarin anak infak, sedekah gitu kan. Dan saving itu yaitu buat ngumpulin mau ke suatu tempat atau misalnya mau beli sesuatu kan kita harus saving gitu. Tapi tujuannya kayak misalnya savingnya juga saving buat kurban misalnya gitu teh gitu buat kurban Oh jadi iya. anak-anak tuh nabung gitu. Tapi ya selama ini belum apa kan kalau kita udah ada ya nominalnya. Kalau saya itu kadang-kadang misalnya mereka dapat uang kembalian gitu. Nah, mereka Oh, jadi emang kayaknya bagus juga tuh idenya dengan cara apa ya kayak misalnya dikasih reward kalau tidur sendiri. Benar juga ya teh, aduh saya makasih banget nih kayaknya bakalan kayak gitu. Jadi dengan 3 konsep yang tadi, spending, saving, sama sharingnya akan lebih terkoordinasi ya teh, di manage dengan baik gitu ya teh ya. Benar-benar iya iya, benar juga sebenarnya tuh. sama sih Mhm. kayak kita ya Teh yang 3S itu. Kalau saya mah saving, playing, sama giving gitu kan maksudnya kalau saya Mhm. mah biasanya gitu. Tapi ya lumayan Teh dengan kita menerapkan itu si anak juga jadi tahu tujuannya dia gitu si goals kalau Iya misalnya dikasih uang. benar-benar. Kalau misalkan dapat kalau enggak tuh cara mengelola uang pada saat mereka dapat kalau misalnya lebaran tuh lebaran. Kalau Iya enggak benar. hari raya gitu kan Ya suka mereka dapat kan uang suka tuh. banyak banget Kadang ya. banyak yang kasih gitu. Kadang kan kalau Mhm. anak yang bingung dan belum diajarkan konsepnya gitu kan mereka tuh suka dapat duit langsung tiba-tiba beli beli makanan atau apa gitu langsung habis gitu Iya iya dalam benar. waktu seketika. Tapi kalau yang si anak udah punya tujuan gitu kan kayak misalnya dia mau kemana mau apa gitu ya. Jadi si uangnya itu udah tabungin dulu karena aku mau beli ini nih. Sedangkan kalau anak yang belum dikasih pemahaman sedikit-sedikit tentang keuangan gitu kan biasanya si anak
ngapain, bingung kan, ya udah karena dia merasa dapat duit banyak dia mau beli langsung sesuatu gitu, padahal Ya, sebenarnya dia belum butuh atau gimana gitu, belum, sebenarnya bukan pengennya dia gitu, tapi ya, karena mungkin apa ya, kita juga kan mungkin kalau dapat rezeki nomplok gitu kan, kalau misalnya kita yang nggak berpikir punya tujuan apa-apa, kayaknya tuh pengennya belanja atau gimana gitu loh, ya kan Teh? ya Sama benar-benar. aja kayak Benar. kita gitu. Iya. Terus kita juga mungkin saya suka ngasih tahu sih ke anak tentang keinginan sama kebutuhan. Ya. Nah, iya. Nah, jadi misalnya ini sebenarnya kamu kan itu tuh Teh sama kok sama juga suka apa beli mainan yang 2000-an itu sama. Padahal sebenarnya itu tuh nggak jelas juga ya mainan apa Iya, itu nggak iya. jelas ya kan. Cuma ya itu makanya dari situ kita suka ngasih tahu ini sebenarnya cuma ingin doang atau dibutuhkan gitu kan atau misalnya hal-hal lain itu kita suka mana nih yang butuh, mana yang enggak gitu. Terus itu cuma hasrat aja atau emang benar-benar dibutuhkan. Terus ngasih tahu juga ini penting nggak penting atau genting nggak genting gitu-gitu dikasih tahu juga ke anak. Sebenarnya ya penerapan finansial keuangan itu juga buat kita juga penting banget ya Teh ya. Iya. Cuma mungkin kalau untuk anak kan kita ngajarin sedini mungkin Sederhana aja agar dulu. agar mereka juga lebih mandiri juga seperti itu ya Teh ya. Kayak gitu. Heeh. Lumayan lah. Tadi ada. Ya. Coba Teh, kita lempar nih ke teman-teman di sini. Tadi ada yang, nah ini Bunda Laksi ya. Anakku baru 2 tahun, belum banyak diajak ngobrol soal uang, selain ayah kerja buat cari uang, atau pas main role play beli sesuatu pakai uang gitu. Nah Teteh gimana nih, suka main role play, kayak gitu nggak sih? Palingan di Monopoly kali ya Teh ya, kalau role play main Dulu uang ya, itu. oh ya itu di TT kan ada ya, ada yang manage your money gitu ya, yang ada board game itu. Cuman kayaknya kalau saya dulu beli uang-uangan yang uang Indonesia tuh nggak teh yang segitu, yang Iya, kayak iya, prinan iya. gitu Iya, betul-betul. harganya ya itu. Iya, iya. Mereka sambil belajar ya main-main gitu kan. Ini uang berapa 1.000, tapi kayaknya lebih paham the real money gitu. Tapi kalau misalnya buat 2 tahun mah cukup, kayaknya ya masih main role play gitu sih memang. Kalau misalnya udah agak ngerti, sebenarnya kayak Albi juga 5 tahun belum ngerti-ngerti amat sih, karena kebawain aja. Tapi dia tahu pengen apa gitu loh. Karena si kakaknya juga pengen ke suatu tempat, dia juga, oh iya, kalau si Dede Albi tuh pengen ke hotel aja teh. Kayaknya Oh dia iya, senang gitu. jadi dia tuh nabung uangnya tuh, dia tuh bilangnya cuman ini buat nginep di hotel gitu kalau itu tuh. Jadi Iya, iya, iya. itunya tuh kayak gitu. Cuman kan tetap si uang itu tuh sok coba, misalnya kalau enggak kan, misalnya kita juga punya uang, nanti kalau misalnya, kalau abang sih nanti kalau misalnya tabungannya cukup gitu, ngasih juga buat itu Mm-mm. buat sedekah, mau kasih juga katanya. Nah kan itu Mm. kan belum diajarin juga sih seberapa banyak gitu kita harus kasih Iya. sedekah. Cuman saya tuh suka nerapin konsep, semakin kita banyak memberi maka kita juga akan banyak mendapatkan Mm-mm. sesuatu gitu. Rezeki. Saya Iya, tuh iya, jadi benar. mendingan gitu aja kan, jadi maksudnya si anak, oh ya mungkin mikirkan Allah itu akan memberi, setelah kita memberi pasti kita akan banyak juga, tapi ya harus ikhlas segala macam, jadi konsep ikhlas kayak gitu-gitu kan, Iya, betul, betul ya. memberi kayak gitu. Mm-mm. Jadi kayak role play juga emang kalau 2 tahun pokoknya kita ini aja lah, maksudnya sedikit-sedikit aja lah, kayak misalnya 2 tahun Iya, mah udah benar. Jadi, belum. Ya. heeh. Jadi ngasih tahu yang sederhana ya. Jadi kalau misalnya tadi kan ditanyain menjelaskan ini untuk usia berapa tahun. Jadi kalau misalnya antara spending dan sharing kita bisa udah kasih tahu ya untuk usia prasekolah ya. Jadi kita kasih tahu dan menjelaskannya juga pelan-pelan aja ya tentang ini uang itu buat membeli sesuatu gitu atau membeli sesuatu dan memberi sesuatu gitu ya. Spending dan sharing itu buat prasekolah ya Bunda ya. Terus kalau misalnya baru buat usia SD baru kita ajarkan tentang saving juga ya. Nah, kalau saya itu ke Sinai Teh, ini juga ya, untuk saving itu malahan kadang-kadang dibagi dua Teh. Jadi kadang-kadang waktu itu pernah tapi sekarang lagi berhenti. Jadi Sinai pernah jualan kayak bola-bola coklat. Bola-bola coklat dia jualin kan waktu di Pramuka juga dia pernah jualan tuh Teh. Nah, Rajin tuh. tapi ya itu, jadi si saving uang itu selain buat nabung, jadi disisihin juga buat kayak usaha gitu, tapi usaha kecil-kecilan. Maksudnya hal-hal yang sederhana, misalnya dengan kita ajarin, misalnya dengan modal sekian, dijualnya berapa. Jadi kita Iya. ngajarin
konsep tentang bisnis. Cuma itu untuk usia yang memang udah besar, udah SD-an. Udah agak Dan gede, itu heeh. juga maksudnya juga apa ya? Apa ya, dari konsep bisnis itu kan kita juga sangat luas, bisa karena membantu orang tua dan lain sebagainya. Itu pokoknya belajar hal-hal kecil lah gitu. Seperti itu Bunda. Jadi misalnya untuk anak-anak prasekolah kita ajarin aja dulu tentang bagaimana membelikan si uang itu dan bagaimana memberi gitu. Tapi kalau untuk savingnya mungkin ada yang udah paham atau belum gitu ya Teh ya, seperti itu. Ya, belum semua sih kayaknya. Kalau misalkan, kalau saya sih lebih ke, kalau role play kayaknya nggak terlalu ini ya, maksudnya mendingan dikasih contoh yang real gitu, kayak misalnya kita, kalau nggak ajarin misalnya si anak, kayak misalnya kita mau kasih, kalau misalnya mau giving gitu ya, mau sedekah kayak gitu, ya misalnya kita ada yang pengemis kayak gitu, ya minta tolong ke anak, kasihin ke sana, kenapa ngasih, kenapa, jadi kita kasih tahu alasannya itu kenapa, jadi lebih real gitu apa yang dialami, terus dengan uang yang emang real juga gitu, kenapa Terus harus kayak ngasih. misalnya kalau lagi ke kasir kali ya Teh, kita kalau ke kasir di Ya. supermarket, si anak-anak juga dikenalkan tentang bagaimana membayar uang. Terus kalau misalnya kita nabung ke bank, gimana cara kita setor gitu kali ya Teh ya. Kita Itu memperkenalkan juga. dengan hal-hal yang nyata gitu. Seperti Iya, itu. lebih inilah, lebih kayaknya si anak lebih paham juga. Kayaknya aku juga semenjak bikin yang uang harian itu, uang mingguan ya, berarti dikasih kan emang 1 minggu. Jadi lebih ngerti gitu, si uangnya ada gitu. Maksudnya real uangnya ada, terus mau diapain tuh si anak udah tahu. Nah, iya betul. Kalau misalnya masih, nanti kamu dapet ini kan, itu masih ngawang-wang gitulah istilahnya gitu ya. Jadi kalau Benar-benar. kalau misalnya Ngawang. itu kan si anak udah, ini ada uangnya. Oh iya, mau diapain? Dia tahu mau dikasih gimana, mau dikasih gimana. Lebih Oke, terus ini ada lagi dari Mbak Jaha. Halo Mbak. Halo Bunda ya, Bunda aja deh. Ibu izin bertanya bagaimana menurut Teteh menyikapi anak yang belum tahu jajan atau mengenal uang karena kebutuhan makanan dan mainan telah difasilitasi oleh orang tuanya agar anak mengenal uang atau menabung. Itu gimana Teh? sama sih, emang anak saya juga nggak kenal yang namanya jajan awalnya tuh. Karena disediain ya Teh Baru di rumah. ya, karena kita kan sediain makanan, mainan gitu. Karena mungkin pas ke warung misalnya kita kan mau beli gas gitu, galon air, air minum kan, itu mereka kadang suka ikut. Terus mami ini apa gitu, mulai kayak gitu. Ya dijelasin ini, terus ini tuh harus dibayar pakai duit gitu, pakai uang gitu. Ya lama-lama kan tahu, tapi emang jarang juga ke warung, makanya pas dapat uang itu tuh mereka kira-kira apa lagi. Jadi kayaknya yang makanya belinya tuh cuman mainan aja gitu, yang kayaknya emang nggak penting sebenarnya gitu. Jadi Iya, iya. lebih lebih apa ya? Lebih nggak apa-apa juga, tapi ya nanti konsep kayak gitu tuh seperti yang saya udah ujikan itu, ya itu kasih kasih uang berupa uang saku gitu, bilangnya jangan uang jajan. Jangan uang jajan, tapi uang saku. Bedakan antara uang jajan. Kalau uang jajan berarti kan di otak si anak itu mindsetnya udah untuk jajan, berarti untuk Nah, membeli untuk beli sesuatu ya. misal. Kalau uang saku berarti kan bagaimana cara si anak untuk bisa memanage si uang Mengelola. yang dia Iya, dapat. benar. Iya, Gitu. betul betul. Jadi kita kasih taunya konsepnya uang saku aja. Jadi jangan uang jajan. Uang saku itu dibagi bisa untuk jajan, kamu berarti itu untuk bersenang-senang misalnya. Terus Iya, bisa iya betul. untuk menabung, saving tuh belum tentu untuk apa aja, maksudnya kebutuhan kamu gitu bisa. Mhm, Atau kamu mau mhm. pergi ke suatu tempat, jadi kamu harus ada periode tertentu supaya dapat uang segitu gitu kan. Ya, Terus benar. ada ya atau main kemana gitu kan ya, itu saving tuh kan bisa buat main atau buat apalah gitu, beli mainan gitu. Terus yang satu kan tadi yang kata Tete juga ada yang namanya sedekah gitu kan, giving, Mhm, giving ke mhm. orang. Gimana caranya setelah kita mendapatkan sesuatu kan kita harus bersyukur dengan apa yang kita Iya. dapat gitu. Dengan bersyukur Mhm. ya kita juga kasihlah maksudnya ke orang lain supaya ikut merasakan apa yang kita rasakan gitu, ikut bahagia. Iya, Itu kan betul. keren banget gitu kalau saya semua udah ini di anak gitu. Cuman ya simpelnya sih nggak apa-apa, anak saya juga nggak tahu jajan kok, tapi dengan kita mencoba itu ngasih uang saku aja, si anak dicoba untuk belajar memanage si uangnya yang dia dapat gitu. Mhm. Kayak Iya, anak saya kan betul. berarti yang 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Sebenarnya memang yang paling ngerti 10 tahun.
Tapi yang 5 tahun juga tahu, jadi mau beli mainan kecil misalnya, udah gitu langsung tabung uangnya gitu. Jadi sisanya Ya nggak tahu betul. jajan makanan gitu, nggak tahu. Ya, heeh. Iya karena kalau makanan sama ya Teh ya, kita kayak nyetok makanan di rumah atau bikin sesuatu ya Hmm. gitu. Nah, sampai saya tuh sampai si Salma kalau misalnya pengen jajan itu karena lihat orang lain jajan cilung gitu. Jadi saya sampai karena nggak, maksudnya kan khawatir kalau jajan di luar gitu ya, maksudnya kita nggak tahu higienis atau Hmm. enggak, jadi kayak bikin sendiri gitu ya. Sebenarnya ya itu apa, nggak pernah ngasih tahu tentang uangnya gitu tadinya, tapi karena ya mungkin ketika kan kita nggak tahu kalau pas misalnya anak-anak lagi ada di rumah orang tua kita gitu ya, di rumah neneknya terus dibawa jajan gitu kan, jadi taunya tuh jajan. Tapi benar juga kata Teteh, ketika kita memberi uang ke anak bilangnya itu adalah uang saku. Jadi kalau uang saku bagaimana cara kita bisa mengelola uang tersebut. Jadi yang tadi Iya. kita akan bagi ya Teh ya, tentang bagaimana apa saving, spending, dan sedekah gitu ya. Kita sedekahkan. Bukan Makanya sedekah iya tadi. teh, makanya Sharing ya, sharing. eh, Mm-mm. aku saving, playing, sharing. Oh, Playing, bukan, giving, tadi sebenarnya giving giving, kan sama giving. lah. Iya, giving. Sama ya sebenarnya. Oke, Sama Teh. aja. Sama aja ya. Jadi sebetulnya kalau untuk literasi ke anak, kita kasih yang sederhana aja, yang simpel, karena emang apa, kayak kasih tahu yang umum-umumnya aja, konsep-konsep yang umum yang buat mereka itu oh ya ngeh kalau ada uang yang sebagai alat tukar seperti itu ya Teh ya. Soalnya sebenarnya kayaknya ngaruh ya teh pada saat dewasa ketika kita sudah menghasilkan uang sendiri dari didikan Mm-mm. waktu kecil. Kayaknya kan Mm-mm. kalau dulu misalkan saya juga tetap jadi saya tuh suka protes sama orang lain yang saya ngasih duit ini buat jajan, bukan jajan gitu, Oh bilang iya. jajan, saya tuh protes, kasihnya uang saku gitu, kalau nggak buat beli buku, kalau saya malah jadi kalau saya kasih uang ke orang, misalnya kasih keponakan atau ini, saya bilangnya ini buat beli buku atau enggak ini buat nabung. Iya Gitu. benar-benar. Jadi kalau kan banyak tuh kalau saya kita dapet ya jajan-jajan, jadi pas giliran si anak yang dapet, maksudnya udah dewasanya tuh kayaknya jadi lebih apa ya? Jadi lebih cepet spending money gitu teh, ngabisin Oh duit iya. terus gitu kerjaannya. Karena mungkin dia waktu kecilnya tuh kurang ini, jadi ketika dapet duit kayaknya pengen Benar-benar. pengen ngasih Jadi pengen beli-beli aja gitu beli sama si aja. anak. Jadi makanya perlu banget dari sedini mungkin ya Teh ya, mumpung belum terlambat gitu ya. Terus ini Teh ada yang nanya kalau Teteh sendiri apa dibedakan nggak untuk usianya, kan itu beda-beda ya. Kita sama nih usia anaknya, usia 5, 6 sama 10. Kira-kira usia apa uang sakunya sama atau kalaupun beda uang sakunya sama aja kah Teh walaupun beda usia? Kalau si kakak protes nggak gitu. Kalau Teteh Oh, gimana? kalau saya kan karena sebenarnya intinya itu buat mengajarkan aja teh. Jadi belum Mm-mm. sampai ke tahap keadilan dalam pembagian uang. Jadi saya tuh masih dalam tahap keadilan dalam pikiran anak. Mereka Jadi aja. kalau saya dikasihnya sama 5.000 per 5.000. orang per hari, itu semua dapetnya sama. Tapi kalau ya entah ya, kalau misalnya nanti kan karena kita di rumah aja dan homeschooling gitu, sebenarnya kan kebutuhan semua tuh udah kita penuhi gitu ya teh. Jadi itu tuh buat Iya, iya. gimana cara mengelola aja. Terus Mm. hitung-hitung ibunya juga nabung, maksudnya lewat anak gitu Iya sebenarnya. betul betul betul. Jadi semua saya samain. Kalau saya semua saya samakan dengan pemikiran itu. Tapi kalau misalnya untuk kedepannya, kalau misalnya si anak, pasti kan setiap anak kebutuhannya beda-beda, pasti akan saya Ya, bikin betul. adil, akan berbeda juga. Tapi karena sekarang pemenuhan semuanya sebenarnya dari segi makanan gitu dapat gitu di rumah, cemilan gitu dapat di rumah. Terus kayak mainan juga atau buku yang kita Udah belikan ada. kan kita selalu belikan. Mm-mm. Jadi kan semuanya sebenarnya udah ada gitu. Tapi Mm-mm. kan kita mau ngajarin gimana cara ngelola uang, makanya saya kasihnya sama gitu. Kalau Oke. saya. Ya karena adil itu belum belum tentu harus sama ya Teh ya sebenarnya. Adil itu Ya, karena bagaimana memang kebutuhan betul. anak. Nah, cuma karena kita kondisinya kan nggak kemana-mana juga ya Teh ya. Jadi Hmm. jadi ya emang apa mungkin untuk apa mengeluarkan banyak uang juga mungkin sangat minim sekali Iya. ya karena Jadi kita aja sebenarnya yang banyak keluarin ya. Maksudnya ya kayak benar. pergi kemana si anak kan Iya ya.
Ya kan sebelum pandemi juga maksudnya kayak kemana gitu kan pergi, si anak mau ini ya kita yang bayarin, belum sampai ke Betul. tahap dia yang bayarin gitu. Kecuali kalau misalkan udah si anak mulai memanage itu banget gitu, enggak. Kalau saya tuh baru sampai tahap itu aja sih. Oke, Gitu. heeh. Jadi untuk pembagian itu dalam konteksnya untuk mengelola keuangan disamakan dulu ya Bunda ya. Jadi disamakan karena konteksnya ini bagaimana cara kita mengelola keuangan untuk si anak ini. Jadi si nilainya jumlahnya disamakan gitu. Terus ini ada lagi teh pertanyaan. Dari Ayah Yanwar nih, gimana dengan intervensi? Gimana nih kalau Apa ada katanya? intervensi dari ayahnya yang suka manjain cucunya dengan memberikan apapun yang cucunya mau? Ini Oh anak saya gitu. banget ya gitu. Oh, Gimana kalau teteh? coba. Saya nggak ada kalau saya sih prinsipnya mama saya, kalau mama saya itu sama, saya tuh nganut dari mama juga. Jadi kalau mama saya juga waktu dulu tuh saya tuh selalu disediakan cemilan kayak gitu-gitu. Jadi semua ada di rumah dan saya nggak bisa jajan keluar juga gitu. Jadi udah tersedia. Jadi uang saku tuh ya udah buat maksudnya buat keperluan yang kita benar-benar kayak saya fotokopi kayak gitu loh kalau dulu SD mah gitu, SMP gitu Iya, kan iya, iya. gitu. Terus bekal makan gitu ke sekolah, ya jajan juga memang suka sih jajan, tapi ya nggak mungkin kayak anak sekarang tuh ada tuh yang kalau saya dikasih 10.000 dijajanin terus semuanya gitu, Iya, karena iya, iya. mungkin di rumah nggak disediain. Sebenarnya prinsipnya kita menyediakan di rumah itu dengan untuk mengurangi jajan mereka dan lebih lebih apa lebih terpenuhi kebutuhan gizinya mungkin ya teh ya, Iya, dibanding kayak betul. beli-beli yang aneh gitu di luar. Iya, heeh. Jadi Betul sebenarnya sekali. kontrolnya tetap dari kita ya. Kalau misalnya Iya, kalau heeh, intervensi, kalau diintervensi ya udah kita gimana caranya supaya ngomong ke mertua ke neneknya. atau ke nenek-nenek ya atau ke ibu kita gitu kan. Gimana Iya, caranya betul. supaya Tapi mungkin jangan dikasih makan kalau iya. Tapi kadang-kadang kan kalau nenek kan ketemu sama nenek sama eyangnya kan jarang-jarang mungkin ya. Jadi ya makanya mungkin intervensi itu kadang-kadang aja kali ya Teh ya. Kecuali kalau misalnya iya. yang yang serumah ya mungkin harus dikomunikasikan lagi dengan orang tua kita. Kalau misalnya kita punya aturan tertentu di keluarga kita gitu ya Teh ya. Tapi nggak apa-apa Seperti itu. lah kalau kali-kali mah udahlah cincai itu mah. Maksudnya jarang-jarang gitu. Tapi mungkin si anak juga akan paham gitu. Maksudnya ya kita juga kalau nggak mencoba memahami apa sih maksudnya si anak dikasih tahu itu tuh nenek kenapa kasih gini-gini itu kan Oh karena iya. jarang ketemu kamu terus gitu makanya pengen ngasih sesuatu yang buat cucunya gitu tapi bukan Ya. berarti harus kayak gitu kita gitu maksudnya kita nggak akan kayak gitu gitu kali ya. Itu mungkin kayak waktu kalau lebaran anak-anak kita dapat ampau kali ya Teh ya. Kan anak-anak tuh suka kayak berlebih gitu uangnya. Iya. Seperti itu. Ya Teh. Ini udah jam berapa sih Teh? Nah, Setengah jam sebelas berapa Teh? kurang, Ah, kita setengah sebelas kita kurang mau teh. bagi-bagi hadiah lagi nih Teh. Ada masker. Tadi tadi udah dapat langsung ya. Yang bertanya itu Bunda Laksi sama Bunda Jaha ya. Iya terus Bunda ayahnya nggak Laksi dikasih sama satu lagi kayaknya tadi ada yang nanya deh. apa. Oh enggak. Nah, jadi untuk Bunda Laksi sama Bunda Zaha DM alamatnya ya, dapat masker. Nah, berarti kita tinggal ada 3 lagi hadiah. Ada lagi 3 hadiah ini. Coba Teh kasih pertanyaan. Pertanyaan, oh iya, tadi ada 3 prinsip yang harus diajarkan kepada anak. Ada titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Boleh versi kita berdua lah. Iya, apa ya? Ayo. Kalau yang 5 sih sebenarnya ada kan, nana, 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 gitu. Apa Kalau tuh? yang dapat hadiah yang tadi juga masih boleh jawab kok gitu. Dapat hadiah masker. Masker dari Familia Creativa ini nyaman sekali. Udah dicoba belum Teh maskernya? Uh, Norin udah dicoba, kemarin dibukain semua. Dibukain semua. Iya, karena Nyobain dia Teh. mau lihat terus mereka milih mau yang mana gitu. Heeh. Ih bagus ya, Aja Utik mau yang perempuan itu loh, yang pink itu apa sih namanya? poni.
Oh Yang ya, Poni yang ya? Poni. Terus kalau yang Dede yang Dino. Kalau yang itu Oh ya, Bunda Laksi nih jawab lagi, saving, spending, sharing. Oke, selamat ya Bunda Laksi, dapat 2 masker. Yeay. yeah, dapat 2. Wah, luar biasa hanya dengan Terus itu pertanyaan satu lagi teh, untuk yang akan mendapatkan 1 masker sama ini lagi ya. Ada 2 lagi buat 2 lagi yang ini apa? Oke, eh pertanyaannya yang ini kedua aja nih lah. buat ini nih. Dapat buku homeschooling. Apa teh? Oh, pertanyaan. Apa ya? Pertanyaannya. Oh, berapa jumlah uang yang anak saya dapatkan tadi dalam 1 minggu? Ayo. Ayo. Berapa? Itu gampang. Ini Dalam juga satu hari ini minggu. hari dapat gajian kalau kata mereka Oh, jadi gajian gaji ini. apa istilahnya mah gajiannya setiap hari Senin gitu ya, Teh ya? Nah, Iya, boleh juga Teh. dari Aku mau Senin ngikutin. sampai Minggu hasil dari mereka itu tidur itu kan. Jadi Hari pokoknya Seninnya konsekuensinya enggak. Jadi tapi ada nggak Teh yang biasanya jadi tidur bareng terus mereka jadi nggak dapet itu ada ada nggak? teh. Ada. Jadi aku kurangin. Kalau misalnya ada oma gitu kan berarti tidurnya nggak sama tidur sendiri kan. Jadi dia dapatnya itu 10.000 kadang. Kalau nggak 20.000 gitu. Nggak Ah, selalu 30. nih Mbak Laksi jawab lagi tapi nggak boleh ya udah 2 kali Ya, menang. ya, udah ya. Itu aja Bu Zaha tuh, Ibu Zaha. Bu Tiga Zaha puluh juga lima sama ribu tapi gitu. menang nggak apa-apa deh. 2 kali kesempatan menangnya Oh, boleh Bu Zaha. oh Oke, gitu. Ya Allah. Bunda Zaha dapat Beborong ini dong. Kak, dapat buku Telaga Homeschooling. Oke, selamat. Nanti tolong di Japri ya. Satu lagi teh, satu lagi. Benar nggak sih satu lagi ya? Oh iya, Satu. iya satu lagi teh. Satu Satu lagi lagi ini. pertanyaannya Satu apa ya, lagi Teh? pertanyaan. Eh, apa dong? Apa Oh, ya? ini aja lah. Eh, apa Ini ada kalau nih misal Bunda siapa nih? Tapi udah ya. Bunda tapi kan udah di Winiasiani. atasnya. Oh, udah ya. Mm-mm. Apa dong, Teh? Coba kita kasih challenge aja ya. eh Apa yang apa namanya tuh? Topik apa yang diinginkan minggu depan? Oh ya, boleh lah. Topik Oh, apa itu yang berarti yang pengen? harus nyimak kita dari semua ya, Teh? Iya. Yang udah nyimak. Sebenarnya ini ngobrolnya tipis-tipis lah. Maksudnya sepengalaman kita nggak belum expert kita sebenarnya. Cuma Jadi pengalaman. kita santai ngobrol santai, kayaknya namanya juga ngobrol santai ya. Iya, ngobrol. Jadi coba mau apa sih pertanyaannya, pokoknya minggu depan kita mau mau topik apa atau saran aja ya, saran untuk topik Iya, minggu saran boleh depan. lah. Saran boleh Saran tuh, kasih saran. Itu mah gampang, udah dapat masker. kasih saran, coba ketik. Saya akan pilih siapa yang akan jadi pemenang 1 buah masker dari Familia Creativa. Saran topik apa yang akan dibahas minggu depan. Saran ya, jadi Iya. bukan menebak-nebak, tapi saran. Enakan loh itu Ayo, maskernya ibu lumayan juga harganya. enak ya. Pokoknya kalau misalnya pakai masker ini, beberapa kali pakai itu nggak bau loh teh. Nggak bau, Oh jadi ini gitu. antibakteri. Jadi ceritanya sih Yang ini kemarin tuh baru antibakteri. dicoba gitu-gitu aja sih anak-anak belum pergi kan kita jarang keluar rumah Nggak kan jadi kemana-mana baru ya di teh? rumah aja dipakainya. Baru Iya. dipakai di rumah aja. Ya, ya tadi di aku agak. eh Ya udah, kita hadiahnya yang kita keluarkan 4 aja. Selama untuk semua pemenang, insya Allah kita hadiahnya buat minggu depan aja ya. Jadi insya Allah setiap pekannya kita akan ngobrol-ngobrol santai. Terus kita juga akan bagi-bagi giveaway. Nih, oh ini ada no gadget pada anak teh. Oke, Bunda Winiasiani. No gadget pada anak. Gimana Teh Devi? Oke? Boleh.
Oke, boleh juga ya. Berarti dapat deh. Oke, terima kasih ya Bunda Winia. Winia boleh ngirimin alamatnya via DM ke saya boleh untuk dapetin masker ini. Oke, insya Allah minggu depan kita akan ngobrolin tentang gimana caranya no gadget gitu ke anak. Kalau saya sebenarnya jujurnya masih pakai masih pakai karena banyak apa ya namanya banyak sekali yang ya inilah maksudnya aplikasi gitu yang diperlukan. Tapi bagaimana cara kita mensiasatinya kita ngobrolinnya minggu depan ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Teh Deviana. Kita udah ngobrol-ngobrol santai. Jadi Makasih, Teh Desi. untuk finansial atau literasi finansial kepada anak-anak kita berikan yang sederhana dan jangan lupa 3S kalau dari saya spending, sharing dan saving. Kalau dari Teteh saving, Playing, giving, giving, playing, giving dan playing, giving, sharing. sharing. Oh, Giving, playing, sama apa namanya tadi? Playing, giving. giving, playing, sharing, playing, giving. Apa ya Teh? Aku kok jadi mendadak lupa Teh. Oke, PR. Oke, Spending, gitu Teh. aja. Spending, ya Hah? Allah, spending. Oh, spendingnya Playing, sama ya. giving, spending. Spending, Iya, playing, spending. giving, spending, ya Allah. Oke, Ya, jadi udah nggak connect. kita kasih tahu ke anak tentang literasi finansial itu dalam rangka bagaimana anak itu dilatih dari sedini mungkin bagaimana mengelola keuangannya ya. Tapi keuangan di sini tuh bukan keuangan yang sangat ribet, tapi hal-hal yang sederhana. Kita memberikan uang saku, bagaimana anak itu tidak menghabiskan semuanya untuk jajan, tapi kita bagaimana mengelompokkan si keuangan itu dengan hal-hal yang sederhana gitu. Itu aja dari kami. Semoga obrolan tipis-tipis ini sangat bermanfaat dan boleh banget ngasih masukan ya ke kami ya. Boleh banget ngasih masukan atau misalnya topik tentang materi tentang apa yang akan diobrolkan itu sangat boleh gitu. Terima kasih banyak untuk yang selalu menyaksikan dan selalu mengikuti sharing duo. Terima kasih, sekarang udah ke 8 episode. Kita udah 8 episode. Semoga konsisten menemani sahabat kreativa lainnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Teteh. Waalaikumsalam.